Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan melanjutkan materi tentang PHP CRUD, di mana bagian yang akan kita bahas sekarang adalah bagian yang ketiga, yakni update. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang create, membuat atau menambah data, kemudian read, membaca data, dan sekarang bagaimana cara kita memperbaharui data yang sudah tersimpan di dalam database tersebut. Artinya data terlebih dahulu dipanggil, kemudian kita perbarui dengan katakanlah isian data yang baru. Nah, secara prinsip di bagian update bisa dikatakan hampir sama dengan bagian create. Artinya bentuk formnya nanti bisa dikatakan hampir sama. Yang membedakan di antara bagian create dengan update adalah kalau bagian create data isinya masih kosong, sementara pada update data isinya sudah ada, di mana data isinya adalah data yang ada dalam database tersebut. Jadi di sesi ini akan dilihatkan bagaimana cara memanggil data di dalam database yang sebenarnya juga sudah kita lakukan dalam proses read, artinya memanggil data, namun dalam update lebih spesifik terhadap suatu data yang diinginkan, yang ditentukan. Sementara kalau pada read hanya membaca katakanlah keseluruhan data. Nah, di dalam update kita akan membaca data yang ditentukan saja. Nah, seperti kemarin kita sudah coba menambahkan proses untuk bagian read. Seperti lihat di dalam form ini adalah form isian, di mana saat data ditambah maka otomatis akan muncul di halaman yang sama. Jadi formnya dengan data berada pada halaman yang sama. Bisa saja kalau kita tidak ingin berada di data yang sama, berarti nanti formnya itu actionnya masuk ke bagian tempat tampil data. Jadi kita bisa saja tidak harus memposisikan penempatan dari form isian dengan data yang tampil. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana cara untuk memanggil data yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita lihat dari tabel database kemarin, di sana ada isian dari username, kelahiran, kemudian jenis kelamin. Nah, dari tiga data ini, ketika bicara mau memanggil satu data spesifik, kita tidak bisa melihat di sini bagian mana yang menjadi bagian spesifik. Katakanlah bagian spesifik itu artinya unik, tidak sama dengan bagian yang lain. Karena kalau sama tentunya bisa-bisa salah data yang akan dibaca. Artinya dari hal ini kita lihat kita perlu menambahkan satu field yang bersifat unik, artinya tidak boleh sama dengan record-record yang lain. Nah, katakanlah yang paling mudah kita gunakan dalam konteks ini adalah menggunakan data dalam bentuk katakanlah misalnya di sini kan belum terlihat ini ada data yang spesifik, semuanya bisa dikatakan sama saja. Seperti ada isian username Gufron ada beberapa. Tentunya ini tidak bisa dijadikan semacam kata kunci untuk bagian yang akan diedit. Nah, karena itu kita perlu menambahkan satu field, ambil di bagian struktur, untuk menambahkan satu field di mana field tersebut akan menjadi sebuah field yang unik, tidak akan sama dengan field lainnya. Ada banyak metode. Username sebenarnya juga bisa. Username ini sebenarnya juga bisa menjadi semacam field yang unik. Karena ketika bicara username tentunya tidak boleh sama. Namun dalam hal lain juga bisa field tersebut, field yang unik tersebut bukan dalam bentuk username. Bisa saja dalam bentuk yang lain. Kalau username dalam kondisi sekarang kita jadikan unik, dia akan menjadi gagal, error. Kenapa? Karena ada data yang sama. Kita coba menjadikan username unik. Nah, seperti di sini dilihatkan ada data yang sama.
Kalau unik tentunya tidak boleh sama. Dalam contoh di sini terlihat ada beberapa data yang sama. Nah, sekarang bagaimana cara kita, katakanlah dengan data yang ada, kita tidak dibolehkan untuk menghapus data yang ada, tapi kita butuh untuk menjadikan satu data itu menjadi, katakanlah, data yang spesifik. Nah, kita bisa tambahkan, katakan kita tambahkan di awal, di bagian awal, kalau awal berarti di at beginning of table, artinya kita tambahkan suatu field baru. Misalnya di sini katakanlah kita buat di sini user ID, di mana user ID kita tentukan adalah dalam bentuk angka integer. Berarti kita pilih di sini integer. Bolehkah kita pilih di sana tiny int? Tiny int maksimal hanya sampai angka 256. Berarti kalau misalnya kita gunakan angkanya lebih dari itu tentunya tidak bisa. Sementara kalau yang ID atau username tentunya bisa saja nanti data tabel anggotanya banyak. Karenanya pilihannya adalah integer. Kemudian berapa panjang dari data tersebut? Ya diperkirakan saja. Perkiraannya berapa jumlah anggota. Misalnya kita buat di sini 6 karakter, panjangnya 6, berarti hanya bisa menampung data sekitar 100.000. Ya, 100.000. Ya, untuk 6 karakter berarti sampai maksimal nanti angka 999.000 sekian. Jadi bisa saja kita buat di sini 10, berarti sudah lebih dari berapa jutaan, puluh juta atau ratus juta. Jadi panjangnya diperkirakan data kita itu akan berisi berapa banyak. Kemudian default kita biarkan kosong, tidak ada pilihan. Untuk collisionnya kita biarkan, artinya karakternya, karena kalau karakter angka berarti semuanya sama, kita kosongkan saja. Kemudian di sini atribut. Nah, atribut ini berpengaruh terhadap pilihan data yang pertama dimulai. Jadi kalau dia berbentuk unasigned berarti nanti akan dimulai dari angka 1. Kemudian apakah dia boleh nol, kita tidak bolehkan, berarti tidak kita tandai. Kemudian indeksnya. Indeksnya di sini kita definisikan adalah primary. Jadi primary nanti adalah untuk user ID, atau kita biarkan kosong dulu, nanti kita coba untuk menambahkan manual. Kemudian dia harus bersifat auto increment. Auto increment ini artinya bertambah secara otomatis. Jadi saat kita menulis ke dalam database nanti dengan program kita tidak perlu definisikan bagian user ID, tapi dia akan otomatis bertambah secara terus-menerus satu persatu. Jadi kita definisikan di sini auto increment-nya adalah bagian user ID. Primary-nya user ID, auto increment juga user ID. Kemudian bagian lainnya kita biarkan kosong, kita coba simpan. Nah, sekarang sudah ada sebuah field user ID di mana dia bersifat auto increment dan primary, artinya dia tidak akan sama, tidak akan bisa sama angkanya, dan otomatis nanti juga bertambah satu persatu ketika data di entry. Kemudian kita lihat di browse, kita lihat tampilannya. Nah, seperti terlihat di sini. Seperti terlihat pada user ID, walaupun kita tidak entrykan datanya, tapi otomatis dia bertambah secara otomatis karena tadi kita definisikan dia auto increment. Jadi otomatis bertambah berurut satu persatu. Berarti sekarang, dan juga terlihat tadi menu ini tidak muncul, ada menu untuk edit, copy, delete per satu record sekarang muncul karena sudah ada bagian primary-nya. Berarti di data kita sudah ada struktur di dalam tabel kita user ID dengan tanda ada icon kunci yang artinya primary. Kalau unique, misalnya kita definisikan username harus unique,
berarti nanti akan muncul icon kunci dalam bentuk berwarna abu-abu. Tapi yang menjadi primary di sini yang berwarna kunci berwarna kuning. Nah, kalau dia unik, kita mau menjadikan username unik, maka isin ini harus dikosongkan. Kenapa? Karena di sini terlihat ada beberapa isin yang sama. Tentunya kalau kita definisikan unik ini tidak bisa. Nah, kita lanjut dulu untuk tentang masalah update. Nah, ketika kita disampaikan di awal tadi, bahwasanya form untuk update itu bisa dikatakan hampir sama dengan form untuk entry. Perbedaan kalau untuk entry berarti datanya belum ada. Sementara kalau untuk update berarti datanya sudah ada karena itu yang akan diperbarui. Nah, sekarang kita lihat di bagian coding kita. Nah, coding kita ini yang sudah ditambahkan untuk pembacaan. Kita definisikan. Berarti di sini terlihat kita tempatkan untuk proses pemanggilan data berada di atas supaya bisa dipakai untuk beberapa proses atau query ke database. Nah, sekarang kita lihat ini proses untuk entry. Nah, kita simpan proses ini untuk update. Jadi kita buat sebuah file baru nanti dalam bentuk update. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lanjut untuk masalah bagian insertnya. Nah, di bagian insert, ketika kita mau mengkoreksi sebuah data atau record, tentunya ada tombol untuk koreksinya. Kalau seperti ini, tentunya kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengkoreksi data yang urut sekian. Jadi kita bisa tambah data yang tampil. Misalnya kita buat di sini adalah ID. ID di mana ID itu didapat dari user ID yang baru kita tambahkan. Jadi ini bentuknya. User ID. Oh, ini menggunakan itu. Errornya terjadi karena tidak dikenal ID yang kita memanggil cuma username, kelahiran, kelamin. Berarti kalau kita tambah user ID, kita simpan. Sudah. Berarti di sini terlihat bahwasanya user ID ini diurut kemarin kita buat ordernya by username. Nah, sekarang kita bisa saja definisikan ini katakan berdasar user ID. Jadi selectnya kalau karena kita definisikan satu-satu, berarti kita panggil nama file-filenya. Nah, kalau kita mau semuanya otomatis muncul, berarti kita ganti dengan tombol bintang. Nah, kalau misalnya kita
definisikan hanya beberapa saja yang mau dipanggil, berarti kita tulis nama filenya. Nah, ini berarti diurut berdasarkan ID-nya. Nah, sekarang kita tambahkan adalah menu untuk koreksinya. Jadi ada link untuk melakukan penambahan data, melakukan edit. Opsi, kemudian kita definisikan di sini adalah edit. Jadi muncul opsi untuk mengedit per item. Nah, sekarang belum bisa diklik, berarti kita buatkan linknya. Berarti kita gunakan Ahref, sehingga sekarang dia menjadi sebuah link tapi belum ada nilainya. Jadi masih membaca data yang ada saja. Maksudnya di sini kita lihat linknya di bagian kiri bawah, di bagian kiri paling bawah tertulis alamatnya localhost_root insert strip 1.php. Nah, kita akan mengedit satu persatu, berarti kita definisikan di sini adalah yang dipanggil user ID-nya. Jadi kita definisikan edit sama dengan, seperti terlihat, edit sama dengan, kemudian kita bacakan ke user ID-nya supaya dia berbeda. Nah, sekarang kita lihat di bagian kiri bawah tersebut localhost, berarti php ditambah supaya dia ini detail lengkapnya seperti Nah, sekarang terlihat linknya insert -1 php, alamat file yang mau digunakan, kemudian edit sama dengan. Ini kalau asumsinya dia berada pada form yang sama. Jadi perintah server save ini kalau seandainya dia berada pada file yang sama. Nah, tadi kita buat sebuah file baru di mana file tersebut menggunakan untuk update menggunakan file yang kita namakan update. Jadi ada file update di mana file tersebut akan digunakan untuk memperbarui data. Nah, karena itu kita ganti bagian ini menjadi update.php dalam tanda tanya edit sama dengan kemudian user ID. Sehingga nanti linknya lihat di bagian kiri bawah, localhost root update.php nama file yang akan digunakan, kemudian dalam tanda tanya edit sama dengan 6. Nah, ini akan berbeda tergantung ID dari file record tersebut. Ini file untuk insert atau file bagian utama di mana digunakan untuk menampilkan data. Karena untuk menampilkan data dengan entryan kita buat dalam satu file, kalau dipisah berarti ini intinya bagian edit ditempatkan pada opsi tempat menampilkan data. Jadi ada menu edit, nanti ketika diklik akan membaca data yang akan diperbarui. Nah, sekarang kita coba di ID ketiga, kita klik. Nah, sekarang terlihat tulisan di sininya update.php sama dengan update-nya pakai ini, kita tambah berarti update 1.
karena filenya kita kasih nama update strip 1. Jadi kita coba di bagian yang ketiga, tertulis di link atas di bagian URL update strip 1.php dalam tanda simbol tanda tanya edit sama dengan. Nah, sekarang kita lihat bagian file update lagi. Nah, file update artinya tidak perlu ini muncul. Kenapa? Karena kita bicara tentang update data saja. Berarti bagian ini nanti akan kita hapus, kita buang. Nanti kita hapus. Sehingga hanya muncul form. Nah, form update karena ini bagian untuk edit data, berarti harus muncul data yang mau diedit. Nah, sekarang kita ambil perintah pemanggilan di query tersebut di sini. Jadi kita ambil perintah untuk membaca datanya, boleh dipotong atau boleh di copy biar ini saja di copy biar memudahkan untuk membaca skripnya lagi. Nah, kita lihat seperti ini, artinya pilih, kita definisikan segala karena kita mau memperbarui datanya, datanya yang ada. Jadi pilih semua field dari tabel anggota, ini kita hapus. Nah, sekarang kita mendefinisikan hanya satu file saja, satu record saja. Karena satu record berarti kita definisikan di sini where. Jadi where di mana apa yang menjadi pembacanya kita gunakan di sini adalah user ID karena dia yang bersifat unik. Nah, sekarang bagaimana cara membaca user ID yang mau diedit? Kita lihat pada file ini, kita lihat URL-nya tidak lagi hanya nama file, tapi ada tanda tanya, kemudian teks edit sama dengan sekian. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, seperti kita pelajari di awal, kita bicara tentang metode pengiriman data, ada yang menggunakan get, ada yang menggunakan post. Berarti sekarang data dikirim menggunakan get, di mana kita akan gunakan data tersebut untuk membaca recordnya. Jadi kita definisikan misalnya di sini user ID sama dengan sget. Ingat, karena kita membaca data yang dikirim dari URL berarti get. Nah, apa yang mau dibaca di sini kita lihat teksnya adalah edit. Teksnya edit berarti kita tulis di sana edit. Kalau seandainya teksnya di sini perbarui, berarti di sini juga perbarui. Nah, karena kita menggunakan teksnya edit, berarti kita baca datanya adalah edit. Nah, sekarang data sudah dibaca. Data sudah dibaca, namun belum muncul. Kita panggil lagi. Kita lihat ke bawah. Ambil di bagian untuk proses pembacaannya. Jadi ambil di bagian bawah proses pembacaannya. Kemudian kita definisikan, kita copy ke atas. Kemudian dia melakukan pembacaan ke data yang ada. Berarti di sini where-nya user ID adalah user ID. Kenapa ini juga user ID? Karena kita definisikan nama variabelnya user ID. Kita definisikan misalnya di sini katakanlah ID anggota. Berarti di sini kita ganti juga ID anggota. Di mana ID anggota ini didapatkan dari proses get terhadap data edit. Jadi diambil dari data edit.
Nah, sekarang sudah kita lakukan proses. Nah, berikutnya bagaimana cara kita membacakan code dalam tabel yang kita miliki ke dalam form kita. Kita lihat username. Username ini form yang kita buat. Username, kemudian input tipenya teks, namanya username, kemudian value. Nah, di sini perlu penambahan tentang value. Value ini adalah nilai dari data. Jadi kita definisikan php echo kemudian srow. Kenapa srow? Karena di sini kita definisikan dengan srow, dengan variable row. Kemudian di sini kita mau baca adalah username. Jadi ini penutupnya, penutup dari perintah PHP satu kesatuan. Seperti terlihat awalnya hanya seperti ini. Kemudian kita tambah value. Kemudian kita gunakan pembuka perintah PHP, kemudian echo variable row username itu seperti itu. Nah, terlihat data di bagian username sudah muncul. Kita coba cek yang berbeda. Untuk ID keempat kita coba edit. Nah, maka sekarang username-nya sudah muncul. Jadi username-nya sudah muncul. Nah, password anggap sekarang kita abaikan dulu. Jadi kita abaikan. Kalau kita mau password karena kita enkripsi tentunya tidak akan muncul walaupun kita buat value di sini misalnya. Kita copy saja biar mudah. Copy sampai penutup tag HTML-nya. Kemudian kita value kan di sini password. Kalau kita bisa jadikan ini teks. Nah, seperti terlihat di sini bagian yang kelima ada password ya. Kita coba ID kelima. Nah, terlihat passwordnya di sini juga tidak akan kita tahu. Makanya bagian password tidak kita gunakan. Jadi password kita tidak pakai. Kemudian bagaimana untuk jenis kelamin di bagian input tipenya radio? Berarti di sini, nah di sini kalau di bagian input tipe teks dengan value, nah kalau di bagian radio berarti kita lihat kondisinya. Kalau dia sesuai berarti dia akan memberi tanda. Kalau tidak berarti tidak akan diberi tanda. Kita coba di sini perintah check it. Check it. Nah, terlihat ada tanda. Artinya di sini perintah untuk memberi tanda adalah perintah check it. Ini perintah yang digunakan. Kalau misalnya tidak ada perintah itu, dia tidak akan diberi tanda. Nah, sekarang bagaimana dia sesuai dengan recordnya? Misalnya kita lihat di sini, kita coba di bagian ID ke-8. Nah, di sini harusnya diberi tanda adalah wanita. Berarti kita coba definisikan seperti ini. Namun nanti diberikan operasi kondisi jika dan maka. Artinya jika kondisinya tercapai dia sesuai dengan pria, maka dia tandai di bagian tersebut. Jika tidak, tidak. Berarti di sini kita buat sebuah operasi kondisi. Kemudian kita definisikan di sini row kelamin. Karena yang mau dicek adalah bagian kelamin. Kemudian kita beri apa yang mau dicek, kita sesuaikan dengan value-nya. Value yang di sini pria berarti yang dicek adalah pria. Kemudian
dibuat seperti ini. Baru kita copy perintah checkit tadi, kita kasih tanda titik 2 saja. Nah, ini bentuknya. Jadi checkit ditandai, kita coba. Ada harus dikasih tanda ininya, tanda dalam tanda kurung. Row kelamin, kita lihat perintahnya. Row kelamin sama dengan pria. Jika dia sesuai dengan pria, ditandai, jika tidak dikosongkan. Kemudian kita kopikan untuk ke bagian wanita. Jika kelaminnya wanita, maka ditandai, jika tidak dikosongkan. Jadi di copy satu blok tersebut. Di copy. Jadi awalnya seperti ini. Kemudian karena kita mau membacanya agar sesuai, sekarang kita echo echo-nya kurang. Sekarang kita coba untuk yang pria. Sekarang sudah cocok. Wanita sudah ditandai bagian wanita. Nah, ini berarti password kita kosongkan dulu. Berarti form kita sekarang username, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, sekarang untuk username, jenis kelamin sudah. Tinggal sekarang adalah di bagian tanggal lahir. Nah, sama prinsipnya dengan jenis kelamin. Berarti di sini ditandai dengan perintah check it juga. Atau kita buat nanti di sini selected. Selected. Ini perintahnya. Nah, sekarang bagaimana dia menyesuaikan dengan datanya? Berarti kita buat sama prinsipnya seperti pengecekan di bagian jenis kelamin, kita kopikan, namun disesuaikan di sini. Karena di sini sudah ada dalam bentuk PXP, berarti kita definisikan seperti ini saja, row. Kemudian di sini adalah tanggal lahir. Mulai select name 3L. Baik, kita copy bagian checkitnya. Di sini karena sudah dalam bentuk perintah PXP, berarti ini kita buang langsung, dan penutup di PXP juga seperti ini bentuknya. Kemudian disesuaikan untuk tanggalnya. Position value tanggal. Nah, jika dia sama dengan variabel i, bukan variabel i, row tanggal sama dengan variabel i, jadi ini membaca. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada row tanggal? Tidak. Berarti yang ada adalah, kita lihat di dalam record kita adalah kelahiran.
Nah, sekarang berarti ini dibacakan, kita buat variabel baru. Variabel untuk tanggal. Kita definisikan tanggal didapat dari kelahiran. Nah, perintah ini nanti akan memunculkan datanya dalam bentuk YY, MM, DD. Nah, sementara di sini kan kita cuma butuh tanggal saja. Berarti kita harus pecah dulu. Berarti ini kita buat, katakan tanggal 2 sama dengan explode. Jadi dipecah dulu datanya. Explode apa penandanya? Di sini kita lihat penandanya menggunakan tanda strip minus. Berarti kita definisikan dengan di sini minus. Kemudian variabel mana yang kita pecah? Variabel tanggal. Nah, urutan keberapa? Jadi di sini kan menjadi array dia. Berarti urutan 0, 1, 2. Berarti urutan kedua yang kita ambil. Nah, sekarang kita bacakan di sini berarti tanggal 2. Nah, jika tanggal 2 sama dengan variabel i, maka akan selected, tidak sedikit dia selected. Nah, seperti itu. Kita coba cek untuk yang kita coba dulu tanggal 29. Ini tanggal 2 explode, tanggal 2. Jadi kita pecah dulu data kelahirannya, tanggal explode dipecah dalam tanda apa yang kita lihat di sini. Di tanda kelahiran kan di fill itu dipisah dengan tanda strip atau minus. Record yang digunakan adalah di bagian kelahiran fillnya. Nah, ini dalam bentuk array karena sudah diekspor. Berarti kita baca untuk tanggal urutannya 012. Berarti tanggal kedua kita buat di sini tanggal, kemudian urutan kedua. Nah, ini yang kita definisikan untuk pembacaannya. Jadi di bagian untuk option value yang seperti ini awalnya, kemudian kita definisikan untuk operasi if dalam satu baris, di mana yang akan dibaca adalah tanggal 2 jika sama dengan variabel i, maka bagian itu dipilih, jika tidak, tidak. Jadi bisa selected. Jika tidak, maka tidak dipilih. Sekarang kita coba dulu, kita kembalikan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang tanggal 29. Kita coba edit. Nah, sekarang bagian tanggal 29 yang muncul sesuai dengan pilihan datanya. Kalau bagian 31 kita lihat bagian 31 yang muncul. Nah, berarti kita lakukan hal yang sama untuk bulan. Berarti didefinisikan di sini, bacakan lagi yang diexplode. Berarti di sini karena sudah dipisah, berarti kita tinggal baca untuk bulan. Kita definisikan langsung untuk bulan 2, berarti variabel arraynya sudah yang pertama, kemudian tahun 2 variabel awal. Berarti untuk bulan kita definisikan di sini K, karena yang mau dibaca K, berarti di sini bulan 2 jika sama dengan K, maka adalah ditandai selected. Sekarang kita lihat untuk bulan di bulan 10 sekarang sudah terpilih pada bulan yang sesuai. Berikutnya untuk tahun
Tahun kita definisikan nama variabelnya tahun 2. Berarti variabel tahun 2. Jika kita copy saja biar cepat. Berarti jika tahun 2 sama dengan X, kenapa X? Karena di sini digunakan variabel X untuk nilainya tahun 2 yang dibaca ke dalam record tadi. Sekarang kita lihat 2017. Nah, sekarang datanya sudah sesuai. Berarti tinggal nanti kita ganti saja ini biar ini perbarui. Nah, satu kunci yang menjadi penting di bagian penyimpanan adalah kita lihat di sini kita membaca sebuah record yang langsung didefinisikan ke bagian tersebut. Dipanggil record satu persatu. Tentunya dalam form juga harus didefinisikan recordnya. Boleh di atas, boleh di bawah. Kita definisikan di bagian terakhir. Di bagian sebelum penyimpanan input tipe submit. Nah, di sini perlu didefinisikan apa nomor primary yang menjadi pengenal data tersebut. Berarti di sini kita tambahkan input tipe text, kemudian name-nya user ID. Kita buat user ID. Nah, value-nya artinya kita peroleh tadi adalah boleh kita bacakan ke bagian ID anggota yang mendapatkan data dari get, atau kita bacakan ke row. Kita bacakan ke bagian pembacaan get saja. Jadi di sini datanya adalah ID anggota. Kita coba lihat. Berarti di sini harus didefinisikan dalam bentuk dia sudah ditutup. PHP echo sekarang terlihat ID-nya. Nah, ini tentunya tidak perlu muncul. Berarti ini kita definisikan nanti dan juga tidak boleh diedit. Value berarti read only. Nah, kalau dia read ini value read only. Nah, kalau read only tidak bisa lagi diedit. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian bagian itu tidak perlu tampil. Berarti kita definisikan di sini karena kita sudah lihat hasilnya, kita coba di bagian yang ke-8 misalnya. Berarti muncul sudah benar, udah kita jadikan hidden. Nah, kalau dia hidden berarti tidak muncul lagi, tapi datanya ada. Bagaimana kita tahu? Kita bisa lihat di bagian ini. Hidden. Nah, sekarang kita melakukan proses penyimpanan. Berarti kita gunakan pada file yang sama saja, di mana yang akan disimpan adalah, perhatikan lagi, cek passwordnya, karena password tidak dipakai, jadi kita kosongkan. Jadi hanya data ini yang. Nah, di sini lagi kunci penambahnya adalah perintah yang akan digunakan. Perintah yang akan digunakan untuk menulis. Kalau ini adalah menulis, insert berarti menulis. Nah, kita memperbarui data. Jadi kita memperbarui data, kita pakai di sini perintahnya adalah update. Apa yang diupdate? Tabelnya anggota. Jadi tabel yang diupdate anggota. Kemudian apa yang di set adalah di sini username misalnya. Berarti kita definisikan update
Nama tabelnya anggota, di mana dia dapat data, kemudian password tidak diperlukan. Nah, untuk kelahiran tadi kita definisikan berarti tanggal, bulan, tahun. Berarti di sini sama dengan tahun, bulan, tanggal. Apalagi yang kita set adalah kelamin. Berarti kelamin. Nah, kemudian kunci satu lagi adalah apa yang kita set, apa ID yang mau di set. Berarti user ID yang diperoleh dari, ada penambahan di sini, berarti user ID sama dengan expose user ID. Nah, dari mana nilai user ID? Dari hidden tadi. Jadi bagian hidden yang kita beri nama user ID, atau katakanlah ID user, biar berbeda saja. ID user. Berarti di sini kita definisikan adalah ID user. Berarti user ID diperoleh dari ID user. Nah, ini dimana yang dibaca adalah ID user. Kita coba. Berarti kita coba ganti di sini, misalnya katakanlah PT IKA pria 15 Juni, kita ganti tanggalnya terserah. Kemudian record berhasil, kita ganti diperbarui. Record berhasil diperbarui. Sekarang kita coba cek dulu. Nah, di sini sudah berganti dengan data yang kita perbarui. Data kita perbarui berganti sesuai dengan recordnya. Nah, ini bisa kita munculkan atau kita buat record berhasil kembali ke awal. Awal berarti bagian insert tadi. Href insert 1 PXP. Nah, sekarang kita coba. Ini 19. Coba ganti angka, terserah saja. Record berhasil diperbarui. Nah, sekarang kembali ke awal. Nah, jadi form kita sudah berjalan untuk memperbarui datanya. Jadi proses CRUD kita sudah selesai sampai bagian update. Nanti tinggal bagian delete-nya saja lagi. Nah, materi untuk bagian update dicukupkan. Dicoba, karena tidak akan pernah bisa tanpa dicoba. Mana yang tidak paham silakan ditanyakan. Jadi sampai 3 materi ini create update setidak-tidaknya sudah bisa diimplementasikan dalam script Anda sendiri. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.